Teman-teman, ketemu lagi di bacaan ulasan astrologi. Ini khusus buat teman-teman yang menggemari atau belajar tentang astrologi, astrologi tropikal atau astrologi western. Ya, kita lihat chart untuk bulan purnama di Libra yang akan terjadi pada tanggal 8 April 2020. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingatkan teman-teman kalau mencari informasi detail untuk personal, ini bukan videonya, jadi nanti lihat video yang lain yang bisa bicara tentang khusus zodiak tertentu. Ini buat teman-teman yang ingin melihat secara kolektif apa sih sebenarnya yang ada di langit, dilihat dengan hitungan tropikal, hitungan dari western. Jadi ini bukan untuk yang Vedic atau sidereal. Kapan-kapan saya bisa bicara tentang itu, tetapi untuk kepentingan belajar kita pakai satu jenis untuk pahami lebih dahulu sebelum belajar yang lain. Oke. Pada tanggal 8 April 2020, kita lihat pertama adalah bulan purnama, dilihat dari matahari yang oposisi tepat dengan bulan. Dan pada saat ini bulan ada di Libra. Dan kita sebutnya selalu bulannya. Dimanapun letak matahari pada saat bulan purnama, bulan baru yang kita lihat adalah letak dari bulan. Karena perjalanan bulan itu relatif lebih cepat. Ya, dia kan satu bulan itu sekitar 28 hari kalau hitungan, karena kita melihatnya dari kapan dia ketemu gelap di langit, kapan dia benar-benar bundar atau bulan purnama. Kalau bulan yang purnama bundar terlihat jelas, itu adalah oposisi karena bulan menerima langsung sinar dari matahari. Untuk bahasan astrologi, bulan purnama menandakan tengah bulan. Jadi sekitar tanggal 15 kalau buat kalender yang menggunakan perputaran bulan. Jadi dia tengah bulan, bukan awal bulan. Akhir bulan atau sama dengan awal bulan itu ditandai dengan gelap di langit. Nah, bulan purnama yaitu pada saat bulan menerima total sinar dari matahari, tidak ada bagian yang tidak tersinari, itu punya indikasi kalau dia menunjukkan informasi semua muncul. Makanya bulan purnama bisa disebut dengan revelation. Ya, mengetahui semua rahasia yang disembunyikan. Atau kalau buat beberapa orang ini juga menandakan akhir. Kenapa? Karena akhir dari sesuatu seperti kita nonton film, ya, itu adalah ketika semua informasi dijembreng, tidak ada lagi yang namanya rahasia atau informasi yang belum dibuka di film tersebut. Kalau ada sambungannya, ada informasi yang ditutup, berarti itu adalah sesuatu yang terbuka tetapi akan diteruskan ke sesuatu yang baru ketika masih nol, ketika masih rahasia, ketika masih belum kita ketahui kelanjutan ceritanya. Jadi bulan purnama itu sendiri ceritanya adalah seperti itu. Nah, bulan purnama di Libra kali ini adalah super full moon yang terdekat dengan bumi. Makanya dia akan besar sekali. Besar dalam arti kata dibandingkan dengan bulan purnama yang lain, maka dia tampak jauh lebih besar. Kalau kita belajar waktu di SMA, SMP, bulan purnama itu menyebabkan laut pasang. Kita paham bahwa bulan purnama itu punya kekuatan, dia seperti punya daya gravitasi menarik air yang berat sekali kan, dia air di laut dia tarik sehingga dia terkonsentrasi mendekati bulan karena ada daya tarik dari bulan. Jadi kita pahami dari dulu bahwa bulan purnama punya efek besar terhadap semua yang ada di bumi karena air itu disedot. Kalau kita
ambil filsafahnya, maka air adalah emosi. Emosi kita akan tersedot. Jadi kita punya keinginan untuk merasakan, ya, apa sih sebenarnya mengetahui kenapa kok kita merasa seperti ini. Hal seperti itu. Dan kita ketahui yang musibah terakhir yang ada di Banten itu juga karena bulan purnama dikombinasi dengan beberapa hal gitu. Jadi artinya memang it's so powerful, ya, it's so powerful. Nah, ini kita lihat kenapa juga powerful dalam arti secara kolektif, ya. Saya belum bicara mengenai individu, saya masih bicara kolektif. Adalah karena pada saat yang bersamaan kita lihat Mars itu juga square dengan Uranus. Kalau kita lihat di bawah tulisannya Sun in opposition to Moon 0 derajat bedanya. Berarti dia perfect oposisi. Merkurius dengan Jupiter itu sextile dan itu bedanya juga dikit sekali. Ya. Kemudian Mars juga beda sedikit dan berarti pada saat ini hubungan yang square, yang tension dengan Uranus juga sangat tinggi. Nah, energi ini Mars api. Taurus, Mars ada di Aquarius dan Taurus Uranus ada di Taurus dan Taurus bicara mengenai bumi. Jadi kalau secara kita membaca simbol, maka api dan bumi. Kita bisa bayangkan pada saat ini ada energi yang menarik, ya, dari api di bumi kita untuk ketarik. Sama dengan air tadi yang bisa ditarik oleh gravitasi oleh bulan. So, tidak menakut-nakuti, tetapi mungkin di beberapa bagian dunia yang memang sudah rentan dan memang itu hanya tinggal selapis lah, katakan batasan antara tidak meledak dan meledak, ini bisa terjadi. Ya, kita lihat, saya tidak mengharapkan bahwa ini terjadi, tetapi cara membaca chart itu salah satunya adalah seperti ini. Kemudian kita lihat juga sextile antara Merkurius dan Jupiter. Ini yang ditulis di sini adalah semua yang major, yang mayor, yang utama, planet-planet yang utama untuk membaca astrologi. Merkurius berada di Pisces. Pada saat ini Merkurius tidak berasa at home gitu ya. Kalau kita orang yang logis, sekarang suruh ngerjain tugas, semua pakai intuisi kita, semua pakai daya hayal. Itu kan rasanya tidak nyaman karena itu kita kayak nggak di rumah sendiri, dan itu sextile dengan Jupiter dan Pluto. Dan Jupiter dan Pluto itu masih conjunction. Di video lalu saya sudah bicara mengenai Jupiter yang kalau dia conjunction dengan Pluto, maka ada sesuatu yang besar yang runtuh, tanda petik. Kenapa runtuh? Karena Plutonya menandakan ambruk, selesai, di ujung akhir, mati dan akan transformasi, ditambah energi Jupiter berlebihan. Jupiter itu keberuntungan yang besar, tanda petik, artinya sesuatu yang lebih besar dari biasanya, sehingga ambruknya itu menjadi lebih besar lagi karena ada faktor pengalinya Jupiternya itu. Nah, dia sextile dengan Merkurius yang ada di Pisces. Karena ini sextile, maka hubungannya adalah harmonis. Dalam astrologi, sextile menunjukkan bahwa kalau kita dengan sengaja ada intensi untuk menggunakan energi tersebut membantu kita, maka kita akan terbantu. Tetapi kalau kita tidak menggunakan, maka energi itu tidak bisa kita gunakan. Beda dengan hubungan yang trine. Trine ini seperti Mars dengan Venus yang ada di Gemini,
Karena trine itu energinya mengalir begitu saja tanpa kita berusaha untuk menggunakan energi itu, sebenarnya kita sudah merasa terbantu. Ada sesuatu yang tanpa disadari kita sudah mendapatkan dukungan gitu ya. Dari situasi saat ini, kalau kita membaca secara astrologi, ada hal yang itu harus dari intensi kita sendiri. Nah, makanya dengan Merkurius yang sextile dengan Jupiter dan Pluto pada saat ini di 25 derajat semuanya ya, 24 derajat 54 menit itu dibulatkan juga 25 menit. Ada sesuatu struktur karena Capricorn yang harus runtuh. Secara pribadi, kita bisa melihat seberapa besar ini pengaruhnya ke diri kita dengan melihat chart kita, di mana di situ planet-planet apapun. Ya, bisa matahari, bisa Neptunus, bisa Merkurius, Venus, bisa Mars, bulan, ya, planet lahir kan berarti kan dia stay di situ yang berada di derajat 25. Ya, tentunya yang paling terdampak secara positif adalah semua zodiak tanah. Karena tadi energinya mengalir. Capricorn, Taurus, dan Virgo menerima energi itu tanpa harus struggling. Ialah struktur yang lama itu seperti berusaha, ada energi yang menggeser, ya, entah bisa dari diri sendiri, bisa dari luar, tetapi ada energi yang menggeser, membuatnya menjadi selesai, konklusi. Dan ini kalau kita mau menggunakan energi Merkurius tadi, ya, melihat sesuatu ke depan, melihat kepentingan yang lebih besar ke depan, ya, dia ada di Pisces, kepentingan lebih luas, tidak hanya diri pribadi. Kalau pribadi di Aries, kalau Pisces untuk kepentingan besar, maka kita akan terbantu. Ya, zodiak tanah Capricorn, Taurus, dan Virgo terbantu, tetapi jelas bukan hal yang nyaman. Kenapa? Karena struktur lama akan digeser menjadi struktur baru. Itu sesuatu yang tidak ada orang yang suka menghadapi situasi yang harus berubah sama sekali, seperti saat ini, ya. Dan kalau kita lihat tentang Saturnus, ya, saya ngomong Saturnus yang sekarang ada di 1 derajat 4 menit di Aquarius. Saturnus adalah planet yang energinya digambarkan dalam astrologi adalah tentang restriksi, tentang tua, ya, waktu, tentang aturan, tentang paksaan dari tokoh otoritas, aturan, ya. Itu, dan kita rasakan juga energi Aquarius terkait dengan komunikasi khalayak, kelompok besar, ya, teknologi baru. Jadi kalau kita lihat, sepertinya memang cara komunikasi kita memang sedang dipaksakan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang baru. Ya, dan yang mengatur Aquarius adalah Uranus yang berada di Taurus, sehingga energinya adalah walaupun ini adalah teknologi baru, tetapi ini applicable. Dan kemarin, ya, ketika Mars itu conjunction dengan Saturnus, ya, seminggu yang lalu, kalau dari tanggal 8-nya, itu energinya sangat tension, ya, karena seperti dipaksa, you have to, Saturnus sama Mars bareng, maksa, harus pakai teknologi baru, harus pakai telepon, harus pakai Skype, harus apapun namanya, rapat harus dilakukan, mau nggak mau, tetapi harus caranya begini, dan itu dipaksa. Dan sebenarnya ide tentang social distancing sendiri itu sebenarnya adalah pemaksaan secara sosial. Itu Aquarius banget dan Saturnus banget yang memang jadi satu. So sebenarnya kalau kita pelajari, ini memang gambar di atas itu bisa kita tarik, kita pahami untuk kolektif kita, apa yang terjadi dalam keseharian kita. Dan virus
yang melebar kemana-mana itu adalah Neptunus di Pisces. Ya, jadi artinya memang semuanya bisa dijelaskan di sini, walaupun barangkali kita harus melihat lebih detail dengan siapa ya. Katakanlah virus bicara mengenai Neptunus yang tidak ada batasnya, boundariesnya hilang di Piscesnya. Jadi yang harusnya contain jadi lepas. Kalau orang Piscesnya, kalau kita lihat sebagai orang itu egoless, ya nggak ada egonya adalah bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang banyak. Boundariesnya kadang-kadang tidak jelas sehingga orang bisa mengambil keuntungan dari orang Pisces, misalnya seperti itu. Dan Pisces ini tidak hanya matahari tetapi bisa macam-macam, bisa Merkurius, bisa apapun, dan masing-masing planet punya artinya sendiri. Nah, teman-teman, itu tentang cerita di kolektif. Kalau saya mau melihat secara pribadi, 8 April 2020 bulan purnama di Libra itu adalah saat yang penting ketika kita fokus pada hubungan. Libra adalah tentang hubungan. Kita kembali melihat sebenarnya hubungan kita bagaimana, hubungan dalam keseharian. Dan barangkali beberapa teman yang memang rasanya sudah move on karena memang banyak di sini bicara mengenai era baru. Kemarin saya sudah banyak cerita, apalagi ketika matahari dan bulan sama-sama di Aries, itu menunjukkan era baru. Dan sekarang kenapa masih ada energi lama yang selalu menghantui kita? Barangkali ini adalah saatnya di mana kita membuka informasi tentang apa sih sebenarnya yang terjadi dengan hubungan kita, sesuatu yang sebenarnya kita sudah ingin masuk ke era yang baru, tetapi ada yang harus diselesaikan. Itu kalau memang situasinya adalah seperti biasa. Nah, kita ketahui bahwa sekarang situasinya itu rumit. Semua cerita bisa berubah total gara-gara COVID-19 ini. Somehow sukar ketemu, yang tadinya mudah bertemu jadi kayak impossible ketemu, apalagi kemudian ada masalah emosi. Ini kita ngomongin tentang hubungan, semuanya menjadi runyam. Nah, kalau saya pribadi melihat situasi bulan purnama di Libra, itu menunjukkan kalau kita perlu melihat hubungan kita dengan orang lain ketika kita dalam situasi restriksi. Ya, Saturnus di Aquarius dengan Mars di Aquarius juga. Ya, itu quincunx ya kalau kalau misalnya ini hubungan di dalam sana memang sepertinya tidak ada hubungan, ya, tidak ada garisnya di sini karena bukan garis yang major. Tapi sebenarnya ini adalah latar belakang di mana kita kemudian diberi kesempatan untuk retreat dari hubungan. Jadi berbeda dengan interpretasi seperti biasa, bahwa saat ini fokus ke hubungan, ada sesuatu yang bisa membaik dan lain sebagainya. Barangkali itu tetap terjadi, tetapi dengan situasi seperti ini kita lihat seperti bucket ya, seperti ember, di mana ada satu titik bulan sendirian dan banyak planet di bagian yang lain, kayak kapal itu berat sebelah. Planet semua ada di sekitar Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini. Bulan sendiri di bagian kanan. Nah, ini sendiri menunjukkan memang situasinya tidak mungkin untuk semaksimal mungkin seimbang, padahal Libra itu menggambarkan keseimbangan. Dua, dia kalau digambarkan dalam numerologi adalah 2. Maka pada saat ini kita lihat saja ke depan, tapi kalau menurut saya ini adalah saat yang tepat kita benar-benar berpikir tentang hubungan, karena itu adalah daya tarik, daya energi yang disinarkan ke kita. Mau tidak mau kita akan menerima. Kalau kita masih punya luka di hati, pasti kita akan terbasuh juga
oleh energi tersebut terkait dengan hubungan. Kita seperti dipaksa untuk melihat hubungan kita yang kurang baik. Kalau misalnya tidak ada masalah, energi itu akan lewat begitu saja. Tidak terlalu banyak berpengaruh pada kita. Tapi kalau berpengaruh pada kita pada saat ini, menurut saya yang paling bijak strateginya adalah retreat. Iya, kita fokus ke hubungan, tapi ya, saya tidak akan memaksakan sesuatu untuk sembuh, healing, dengan upaya yang besar. Healing kita peroleh ketika kita retreat dari hubungan tersebut. Dan sebenarnya buat teman-teman yang punya masalah terkait hubungan, dan dengan adanya situasi ini membuat kita terpaksa sendiri dan tidak memikirkan dia, somehow kita menemukan kekuatan dari dalam diri sendiri. Bukan berarti kita menjadi sendiri, tetapi kita membina hubungan yang lebih kuat antara kita dengan diri kita. Bahwasanya itu juga adalah dua pihak ketika kita memberikan yang terbaik untuk diri kita menjadi healing, sehingga kita siap lagi untuk membentuk hubungan yang lebih sehat ke depan. Jadi, bulan purnama di Libra ini adalah saat dimana kita healing, supaya pada saatnya nanti kita bisa memulai hubungan yang lebih sehat ke depan. Buat teman-teman barangkali saat ini tidak terbayang bagaimana mungkin bisa berpisah dengan orang yang sudah begitu dekat di hati dan rasanya dunia tuh gak ada orang lain kecuali dia. Itu normal, itu biasa, itu manusiawi. Nah, saya pikir pada saatnya nanti ketika bulan baru di Libra, kita bisa melihat bahwa kondisi kita sudah berbeda dan kita benar-benar bisa mulai sesuatu yang baru terkait dengan hubungan, ya. Dan itu merupakan energi yang fresh. Ya, saya harap begitu. Saat ini kita terima situasinya memang masih berubah dalam transisi, dan kita juga tidak terlepas dari situasi ini, dan kita tidak pernah bisa menghindarkan diri dari energi yang ada di semesta. Itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, untuk secara pribadi nanti saya mengusahakan untuk bisa membuat video khusus terkait bulan purnama di Libra ini, ya. Entah dengan tarot ataupun kombinasi dengan astrologi, tergantung dari nanti saya akan berpikir detailnya bagaimana. Oke, Wenita Indasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.